Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator, Bapak-bapak dan Ibu-ibu jamaah Majelis Ilmu Virtual yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah, serta taufiknya sehingga pada malam ini kembali lagi kita bersilaturahim dalam pengajian virtual setiap malam Seninnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam ini insya Allah bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin rabbal alamin. Salawat serta salam marilah senantiasa kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua di yaumil akhir insyaallah akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita di satu tempat di syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kajian kita masih terkait dengan keajaiban sujud. Pada pertemuan yang lalu Bapak Moderator sudah menjelaskan poin-poin penting mengenai beberapa hal yang terkait dengan sujud. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan lebih pertajam lagi mengenai manfaat atau keajaiban dari sujud itu, baik dari aspek spiritual maupun dari aspek-aspek yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu diceritakan bahwa ada seseorang yang sholat, ya, ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Akan tetapi satupun sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia beribadah, dia sholat selama 60 tahun, akan tetapi satupun sholatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terdapat dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, di mana status hadis ini adalah hasan. Maksudnya masih bisa dipertanggungjawabkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innar rajula la yusalli sittina sana ma tuqabbila lahu salatan. Ya, kata Nabi, sesungguhnya ada seseorang yang sholat selama 60 tahun. Namun tak satupun sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kata Nabi, la'allahu yutimmur ruku'a wa la yutimmus sujuda wa yutimmus sujuda wa la yutimmur ruku'a. Ya, kata Nabi, penyebab salatnya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala padahal berpuluh-puluh tahun ia menunaikan salat, karena boleh jadi
Ya, itu kata Nabi. Boleh jadi dia sempurnakan rukuknya. Jadi ketika dia sholat sempurna rukuknya, wala yatimmus sujud, akan tetapi sujudnya tidak sempurna. Atau sebaliknya, wa yutimmus sujuda wala yatimmur ruku', sempurna sujudnya akan tetapi tidak sempurna rukuknya. Ya. Berdasarkan hadis ini kita sudah memahami bahwa salah satu penyebab tidak diterimanya salat seseorang itu disebabkan karena sujudnya tidak sempurna. Dia sujud, akan tetapi cara sujudnya itu tidak sesuai dengan aturan sujud. Seperti yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan bahwa ketika kita sujud ada 7 anggota badan kita sujud. Dan ketika 7 anggota badan sujud ini itu harus sempurna. Jadi pelaksanaannya harus sempurna. Ya. Jadi sempurna dalam pelaksanaan. Dan saya sudah tunjukkan seperti apa sujud yang sempurna itu pada pertemuan yang lalu. Namun ya kita akan tunjukkan kembali. Saya akan perlihatkan, saya akan share beberapa gambar. Iya. Ini adalah salah satu gambar yang menunjukkan bahwa seperti inilah ya kurang lebih tata cara sujud yang sempurna. Ya. Jadi dari segi pelaksanaannya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi ke-7 anggota badan yang ditekankan oleh Nabi ketika sujud itu sudah terpenuhi. Yang pertama wajah, ini wajahnya. Ya, hanya saja Imam Asy-Syafi'i mengingatkan bahwa ketika sujud dahi yang terletak pada wajah itu tidak boleh satupun sesuatu yang menghalangi sujud kita, walaupun hanya selembar rambut. Ya, itu harus dipastikan. Kalau misalnya tidak pakai kopiah, tidak pakai songkok, maka itu harus dipastikan tidak ada rambut yang menghalangi sujud. Nah, kemudian kedua, telapak tangan. Nah, ini juga kita sudah lihat, sudah nampak. Jadi bentuk tangannya itu betul-betul rapat di sajadahnya atau di lantai. Kemudian kedua lututnya juga sudah sampai, dan kedua jari kaki. Ya, kedua jari kaki kiri, kaki kanan itu sampai di sajadah atau sampai di lantai. Berarti ini sudah memenuhi bagian dari kesempurnaan sujud ya yang diinginkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita terhindar seperti yang diceritakan oleh Nabi tadi, bahwasanya dia salat selama 60 tahun tapi satu salat pun tidak ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat gambar yang kedua. Nah, gambar yang kedua ini menunjukkan tata cara sujud yang tidak sempurna. Nah, inilah penyebabnya salatnya tidak sah. Ya, model salat inilah sekalipun ya salatnya rajin, ya bukan hanya 60 tahun sampai 80 90 tahun salat, tapi kalau begini model sujudnya, model cara sujudnya, maka itu dapat dipastikan salatnya tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa? Karena ini kakinya diangkat pada saat sujud. Harusnya ada di sajadah atau di lantai, kedua jari kakinya. Nah, demikian pula juga gambar yang ketiga ini. Ini juga adalah sujud yang dilarang oleh Nabi. Kata Nabi, janganlah engkau sujud seperti sujud anjing.
Jadi anjing ya, di mana sepanjang tangannya ini mulai dari jari-jarinya sampai di sikunya itu diletakkan di atas sajadahnya atau diletakkan di atas lantai ya, di mana dia sujud. Jadi harusnya kakinya itu harus tangannya harus diangkat. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga hadis yang lain disebutkan. Ya, kata Nabi, aswa'un nas as-sariqah. Sejahat-jahat pencuri, jadi sejahat-jahat pencuri, alladzi yasriku fi salatihi, yaitu yang mencuri di dalam salatnya. Ya, jadi sejahat-jahat pencuri, jadi mencuri pada umumnya kita pahami mencuri uang, mencuri barang, mencuri apa. Ya, tapi kata Nabi sejahat-jahat pencuri atau pencuri yang paling jahat, lebih jahat daripada seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu orang-orang yang ketika sholat dia mencuri. Dia mencuri dalam sholatnya. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min sholatihi? Ya Rasulullah, bagaimana caranya dia mencuri sementara dia sholat? Ya. Qala, lalu Nabi menjawab, la yatimmu ruku'uha wala sujuduha. Kata Nabi, dia dianggap mencuri di dalam sholatnya. Ketika dia sujud, tapi tidak sempurna sujudnya dan juga tidak sempurna rukuknya. Jadi penekanan dari dua hadis ini adalah perbaiki sujud kita khususnya. Ya, sebenarnya satu paket dengan rukuk. Jadi rukuk juga itu juga sama itu kedudukannya. Harus betul-betul kita sempurnakan. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan. Nah, tapi kita harus memahami dan mempraktekkan mana sujud yang sempurna itu. Ya. Itu yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Nah, kemudian ada lagi hadis yang lain. Ini betapa pentingnya menyempurnakan sujud itu. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, ya, diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, telah melihat seorang laki-laki, la yatimmu ruku'ahu, ya, tidak sempurna rukuknya, ya, yang kurfi sujudihi wa huwa yusalli, demikian pula sujudnya seperti kalau dia mematok. Ya, coba seperti ayam kalau dia patok makanannya, seperti itu cara sujudnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Jadi setelah beliau melihat ada orang yang sujudnya, rukuknya dan sujudnya seperti itu, tidak sempurna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apa yang dikatakan oleh Nabi? Lau mata hadha ala halihi hadhihi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Ya. Lau mata hadha, sekiranya orang ini mati, sekiranya orang ini meninggal pada saat sujud dan rukuk modelnya begini, betul dalam keadaan sholat, dia ruku atau dia sujud, tapi sujudnya begitu. Kayak dia patok makanan, seperti ayam mematok makanannya. Begitu cepat. Ya. Ala hali hadhi mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya kata Nabi, ia mati
bukan pada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya, ini adalah ancaman dari Nabi. Jadi seandainya ada orang yang sujudnya tidak sempurna, ya, tidak sempurna sujudnya, kemudian dia meninggal saat itu, maka matinya bukan dalam agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita betul-betul memperbaiki cara sujud kita. Jadi saya katakan tadi bahwa dikatakan sujud yang sempurna itu, ya, yaitu seperti yang saya gambarkan tadi secara praktek. Kemudian yang kedua, dan ini yang paling utama adalah hendaknya di setiap sujud dan ruku itu kita betul-betul menjaga tumak ninahnya. Ya, kita jaga tumak ninahnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ketika ruku, ketika sujud ada bacaan-bacaan, ya, bacaan-bacaan standar. Ya, kalau bacaan sujudnya Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, itu dibaca 3 kali. Ini untuk apa? Supaya kita bisa tumaknina dalam sujud sehingga sujud kita sempurna. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih menekankan lagi dengan mengajarkan doa-doa di dalam sujud, dan itu legal. Jadi ada legalitasnya dalam hadis. Di samping kita baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, juga Nabi ajarkan doa-doa. Itu tujuannya apa? Supaya kita lebih lama sujud. Ya, supaya kita lebih lama sujud. Ya. Ini tujuannya apa? Ya, tujuannya supaya betul-betul sujud kita sempurna, sehingga tidak ada satupun salat kita sia-sia di mata Allah. Ya, karena tidak ada di antara kita yang tidak ada di antara kita mau, ya, salat kita tidak diterima oleh Allah, tidak ada satupun. Kita ingin setiap kali kita beribadah kepada Allah, pasti kita menginginkan ibadah kita diterima Allah. Ya, sebenarnya bukan hanya salat, kebaikan apapun yang kita lakukan, kita ingin semuanya diterima Allah. Ini apalagi salat sebagai ibadah utama kita sebagai umat Islam. Ya, sebab kalau salat kita tidak diterima oleh Allah, sekalipun kita salat, tidak pernah tinggalkan salat, tapi tidak diterima salat kita oleh Allah, sama saja kita tidak salat. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Bahkan dalam hadis yang lain, dan ini sangat populer hadisnya, ya, hadisnya panjang, ya, tapi kita singkat, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di masjid, ada sahabat masuk kemudian salat. Setelah salat dia datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu apa kata Nabi setelah menjawab salamnya? Ulangi salatmu. Ya, padahal sahabatnya sudah salat. Tak, karena ini adalah perintah Nabi, maka dia ulangi salatnya. Setelah mengulangi salatnya, yang kedua kalinya dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah. Lalu dia katakan, ulangi salatmu, ulangi lagi salatmu. Ini sudah 2 kali salat, tapi Nabi katakan, ulangi salatmu, fa innaka lam tusalli. Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Lalu sahabat ini ulangi lagi salat yang ketiga kalinya. Selesai salat, dia datang lagi menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kembali mengatakan, irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena sesungguhnya kamu belum salat. Ya, ternyata, ya, menurut pemahaman para ahli hadis, ya, di antara salah satu kesalahan yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Nabi selalu, ya, menyuruh kembali mengulangi salatnya karena dianggap dia belum salat, ya, karena sujudnya tidak sempurna, sujudnya tidak ada ketenangan, cepat-cepat, dia cepat-cepat dalam sujudnya.
Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan melalui majelis virtual ini, ya, kita insya Allah mungkin belum terlalu sempurna cara sujud kita. Ya, mungkin cara pelaksanaannya sudah bagus, posisi-posisi tangan kita, ya, kaki kita sudah bagus semuanya. Hanya mungkin durasi waktu sujudnya tidak terlalu lama. Coba sekarang, mulai sebentar subuh atau sebentar, ya, ketika kita sholat tahajud, coba mulai belajar berlama-lama sujud. Berlama-lama sujud. Apalagi kalau kita sendiri. Kalau kita sholat sendiri, itu terserah berapa lama kita sujud. Ya, berbeda kalau kita berjamaah. Ya, berbeda kalau berjamaah kita kondisikan. Ya, kita kondisikan saja. Ya, jangan karena kita ingin betul-betul menyempurnakan sujud kita sehingga kita berlama-lama, orang sudah salam kita masih sujud. Oh, itu sudah tidak benar. Ya, berarti dia merusak sholat berjamaahnya sendiri. Ya, itu kita rusak sholat berjamaah kita. Tapi kalau kita sholat sendiri, berapa lama pun kita sujud, tidak apa-apa. Mau sujud setengah jam, tidak apa-apa. Ya. Dan itu saya pikir kalau kita sholat sendiri, sujud lama-lama, semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca zikirnya, kita baca doa, kita minta kepada Allah berulang-ulang doa itu, maka sampai setengah jam kita ulang-ulang doa itu, tidak ada masalah. Itu bukan sebuah pelanggaran dalam sholat. Dan itu yang terbaik. Nah, di samping daripada itu, subhanallah, ternyata ketika kita berlama-lama sujud, ada manfaat lain yang kita bisa peroleh. Salah satu di antaranya adalah manfaat kesehatan. Ya, manfaat kesehatan. Jadi ada sebuah penelitian secara ilmiah, ya. Jadi ini penelitian secara ilmiah mengenai manfaat sujud dari aspek kesehatan. Ya. Saya akan share gambar lagi. Ini ada seorang wanita. Ya, mungkin kita bertanya-tanya, ini siapa? Yang jelas ini ada kaitannya dengan kajian kita malam ini tentang sujud. Ya, ini adalah yang jelas bukan orang Indonesia. Nah, siapa dia? Kita lihat. Ya, dia adalah seorang doktor, namanya Dr. Fidelma Oleri. Ya, itu mendapatkan penghargaan Women of Spirit di tahun 2012. Nah, ia adalah seorang profesor biologi di Universitas di Edward di Austin, Texas, Amerika Serikat. Nah, wanita asli Texas yang berfungsi sebagai profesor neuroscience di Universitas Texas ini, ya, dia telah menemukan kedamaian dalam Islam. Artinya dia mu'allaf. Ya. Dengan keilmuan yang dia miliki, dia meneliti, akhirnya dia temukan salah satu ajaran Islam yang sangat menakjubkan bagi dirinya sehingga dia mu'allaf. Ya. Apa yang membawanya menjadi mu'allaf? Ya. Apa yang membawanya Dr. Fidelma ini menjadi mu'allaf? Satu hal yang membuat beliau terpukau, ya, dengan ajaran Islam itu, bahwa ketika mengetahui bahwa terdapat beberapa ini sesuai dengan keilmuan beliau, ya, bahwa dia mengetahui bahwa terdapat beberapa urat saraf manusia di otak, ya, jadi urat saraf manusia di otak yang tidak dimasuki darah. Padahal setiap inci otak manusia itu harus memerlukan suplai darah agar bisa berfungsi secara normal. Jadi di kepala kita ini,
ya di kepala kita ini ada urat saraf, ya itu tidak dimasuki darah. Padahal secara ilmu bahwa otak manusia ini setiap incinya itu harus mendapatkan suplai darah. Ya. Supaya apa? Supaya otaknya ini bisa berfungsi secara normal. Sebab kalau tidak disuplai darah terhadap urat saraf di otak manusia ini, maka ya otaknya tidak berfungsi dengan normal. Nah, setelah mengadakan penelitian dengan seksama, dengan waktu yang lama, ini beliau betul-betul meneliti, ya bukan 1-2 tahun, tapi beberapa tahun beliau meneliti. Ya, Dr. Fidelma ini akhirnya ya, mendapati kenyataan. Jadi sesuai hasil penelitian beliau bahwa urat-urat syaraf di otak itu ya, tidak dimasuki darah kecuali bila seseorang sedang sholat, yaitu ketika posisi sujud. Subhanallah. Jadi dalam penelitian beliau bahwa otak ini, ya urat-urat syaraf di otak ini tidak mendapatkan suplai darah kecuali pada posisi sujud. Nanti sujud baru mendapatkan suplai darah. Ya, sehingga otaknya ini bisa berfungsi secara normal. Nah, ternyata urat-urat syaraf itu memerlukan darah hanya. Nah, ini yang paling menakjubkan lagi. Jadi ternyata urat syaraf itu memerlukan darah hanya beberapa saat saja. Jadi bukan setiap saat, setiap waktu, tapi hanya beberapa saat saja, yakni ketika seseorang sholat pada waktu-waktu sholat. Subhanallah. Jadi kalau bukan waktu sholat, sekali mungkin sujud itu tidak bisa maksimal. Tidak bisa maksimal suplai darah ke saraf, ke otaknya itu. Tapi kalau pas di waktu-waktu sholat, di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, di waktu maghrib, di waktu isya, dia sujud dengan sujud yang sempurna dan durasinya ya agak lama, maka di situ bisa maksimal suplai darah ke saraf-saraf otak ini sehingga insya Allah otaknya bisa berfungsi secara normal. Ini berarti bahwa siapa yang tidak sholat, kalau tidak sholat berarti tidak sujud, maka urat ini tidak menerima darah sehingga otaknya tidak berfungsi secara normal. Nah, yang lebih menarik lagi, salah satu indikasinya adalah timbul macam-macam gejala sosial di masyarakat. Kalau otak tidak normal, maka akan timbul gejala-gejala sosial di masyarakat. Ya, mungkin terjadi tindak kriminal dan sebagainya. Itulah sebabnya Al-Quran mengatakan bahwa sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan sholat yang benar, tentu dalamnya sujud yang benar, maka akan membawa dia ya, tidak melakukan perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Karena otaknya normal. Otaknya ini yang mengarah kepada kebaikan-kebaikan berfungsi secara normal. Tapi kalau otaknya tidak normal, inilah yang membuat seseorang berbuat kemungkaran, berbuat kekejian. Sekali lagi, ini adalah fakta ilmiah. Ya, ini bertahun-tahun Dr. Fidelma ini meneliti. Ya, ternyata subhanallah, inilah salah satu keajaiban ya, sujud itu. Nah, kemudian coba kita lihat. Ya, beliau menampakkan ternyata ya, urat saraf pada otak itu ya bentuknya seperti orang sujud. Subhanallah. Coba kita lihat. Ini kurang lebih lah. Ya, kurang lebih gambarannya seperti orang sujud. Berarti ini ada kaitannya ya antara ya urat saraf pada otak ini dengan sujud. Artinya urat saraf atau otak ini bisa berfungsi
dengan normal, ya, sehingga berdampak positif dalam kehidupannya itu melalui sujud di dalam sholat. Di waktu-waktu tertentu, yaitu di waktu-waktu sholat itu sendiri. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manfaat yang lain, menurut Profesor Hembing, ya, letak otak itu di atas jantung. Jadi otak itu letaknya di atas jantung. Nah, kata beliau, jantung hanya mampu membekalkan 20% darah ke otak manusia. Maka dibantu dengan sujud lebih lama. Nah, oleh karena itu, mari kita biasakan sujud lebih lama. Ya. Sehingga suplai darah ke otak itu juga lebih banyak. Nah, kemudian, lebih menakjubkan lagi, ya, kita menemukan juga manfaat-manfaat yang lain daripada sujud itu. Di antaranya, ya, sujud itu ini sesuai juga fakta ilmiah, sesuai penelitian, ternyata sujud yang benar itu dapat menjaga keindahan tubuh. Wah, ini sudah diteliti. Nah, kemudian selanjutnya, dengan sujud itu, ini bagi ibu yang sedang menyusui, ya, dengan sujud yang benar, ya, cara yang benar, dengan durasi waktu yang agak lama sujudnya, itu mampu memperbanyak ASI bagi wanita, ya, khususnya yang sedang hamil dan menyusui. Ya, jadi bisa memperbanyak, menyuburkan, sehingga ASI-nya bisa menjadi banyak. Ya. Kenapa? Ini salah seorang ahli juga, Dr. Muhammad Diauddin Hamid, beliau mengatakan bahwa radiasi itu akan sangat membahayakan organ tubuh. Ya, karena kita ini ya tidak terhindar dari radiasi. Kita ini selalu terkoneksi dengan radiasi. Kenapa kita punya HP? Kita punya barang elektronik yang lain yang punya radiasi. Jadi kita tidak pernah lepas dari radiasi. Nah, kata beliau ini, Dr. Muhammad Diauddin Hamid ini, ya, bila tidak dinetralisir radiasi ini, ya, yang timbul dari HP, yang timbul dari alat-alat elektronik yang lain, bila tidak dinetralisasi secara rutin, nah, itulah melalui sujud setiap salat. Jadi ternyata bahwa sujud ini juga menetralisir. Jadi menetralisir radiasi yang terkena dalam tubuh kita. Itu bisa menetralisir kembali. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, ini bagi yang wanita yang sedang hamil, ya, ternyata sujud yang benar dan dalam waktu yang durasi agak lama, itu bisa memperbaiki posisi bayi. Ya. Jadi bisa memperbaiki posisi bayi. Ya. Profesor, ya, salah seorang Profesor H.A. Sabu, ya, kemudian juga Dr. Karno Suprapto, ini semuanya ahli. Beliau katakan bahwa kemungkinannya, ini kalau misalnya ada posisinya tidak benar, bayi itu, maka dengan sujud yang benar, dengan durasi yang agak lama, kemungkinannya kembali ke posisi normal, itu berkisar 92%. Sangat berpotensi untuk bisa memperbaiki posisi bayi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping aspek kesehatan, ya, ada juga manfaat yang lain, misalnya aspek psikologi. Ya. Di antara manfaatnya, ya, dapat dengan sujud yang benar ini, itu dapat menghilangkan egoisme dan kesombongan. Ya, karena seseorang sujud, di mana sujud ini adalah
kepala yang kita hargai ini, ya, itu berada pada posisi yang terendah, yaitu sejajar dengan kaki kita. Ya, ini mengajarkan bahwa kita ini dalam hidup ini tidak boleh sombong. Ya, jadi dari aspek psikologis, kalau betul-betul kita dalami, ya, betul-betul kita renungkan bagaimana sujud ini, insya Allah yang namanya sikap egoisme dan kesombongan itu bisa kita atasi. Bapak Ibu sekalian, saya kira inilah beberapa keajaiban yang kita kaji malam ini sebagai sambungan dari kajian kita pada pengajian virtual yang lalu. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa menambah lagi wawasan kita mengenai sujud ini, dan yang paling utama adalah insya Allah mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan sujud kita. Ya, jadi kita sempurnakan cara sujudnya, kemudian durasi waktunya. Saya kira demikian untuk sementara, dan saya kembalikan kepada Pak Ali. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.